Hello Air Fellows. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai isu larangan karir bagi perempuan di Afghanistan melalui pendekatan feminisme liberalis dan feminisme radikal. Isu larangan karir bagi perempuan di Afghanistan ini telah menjadi perhatian global, terutama setelah kembalinya Taliban ke kekuasaan pada tahun 2021. Rezim Taliban dikenal karena kebijakan-kebijakan mereka yang sangat membatasi hak perempuan, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan. Nah, dalam konteks ini, analisis isu ini melalui kacamata feminisme liberalis dan feminisme radikal memberikan wawasan yang berbeda, namun saling melengkapi mengenai cara memahami dan merespon tantangan yang dihadapi oleh perempuan Afghanistan. Feminisme liberalis berfokus pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya hak individu, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang setara. Feminisme liberalis percaya bahwa ketidakadilan gender dapat diatasi dengan memperkuat institusi hukum dan politik yang ada agar lebih inklusif terhadap perempuan. Nah, kali ini untuk di konteksnya Afghanistan, feminisme liberalis ini mengidentifikasi bahwa larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagai uh, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, hal ini tuh mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi gender di tempat kerja dan hak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang ditekankan oleh feminisme liberalis dalam konteks Afghanistan ini. Yang pertama ada hukum dan kebijakan. Nah, perubahan undang-undang dan kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia kerja. Lalu yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kampanye untuk publik dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan. Lalu ada peran pemerintah dan lembaga internasional. Pemerintah Afghanistan dan lembaga internasional seperti PBB dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan memberantas diskriminasi terhadap perempuan. Nah, lalu juga selain dari kacamata feminisme liberalis, kita akan beralih ke feminisme radikal, yang mana melihat isu ini sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Nah, pendekatan ini menekankan perlunya perubahan mendasar dalam struktur masyarakat untuk penghapusan penindasan gender. Nah, feminisme radikal berfokus pada penghapusan struktur patriarki yang mendominasi masyarakat di Afghanistan. Ini berarti mengatasi norma-norma budaya dan hukum yang mendiskriminasi perempuan. Taliban yang kembali berkuasa pada tahun 2021 memberlakukan aturan ketat yang membatasi perempuan dari bekerja di sektor publik maupun swasta. Nah, hal-hal yang ditekankan oleh feminisme radikal ini ada yang pertama itu transformasi sosial yang luas, menghapuskan patriarki melalui perubahan mendasar dalam struktur sosial dan budaya. Lalu yang kedua ada solidaritas dan aksi kolektif, yang mana mendorong solidaritas antar perempuan dan aksi bersama untuk menuntut perubahan serta mendukung gerakan perempuan lokal seperti The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan atau disingkat RAWA. Lalu yang ketiga ada dukungan internasional. Nah, solidaritas internasional sangat penting untuk mendukung gerakan-gerakan ini dan menekankan pemerintah serta lembaga internasional untuk mengambil tindakan. Jadi kesimpulannya, feminisme liberalis dan feminisme radikal menawarkan pendekatan berbeda untuk mengatasi ketidakadilan gender di Afghanistan. Feminisme liberalis berfokus pada reformasi hukum dan kebijakan, sedangkan feminisme radikal menekankan perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Kedua pendekatan ini menyoroti pentingnya dukungan internasional dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan ini, kita dapat menciptakan strategi yang lebih menyeluruh dan efektif untuk memberdayakan perempuan dan memastikan hak mereka untuk berkarir dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.